Jamin, Ustazah Haja Kokom Komaria, Ustazah Haja Orang kecindian dikit orangnya. Ustazah Hajatuti Alawiyah, Ustazah, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para ustazah serta pimpinan Majelis Ta'lim yang hadir pada hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga pengajian Darul Hikmah dan pengajian Hidayatul Muttaqin. Kerudung ungu. Yang kerudung ungu. Pimpinan Ustazah Kakanda Haja Atiyah Yazid ya. Dan tetangga-tetangga dari Ibu Haja Zainab yang alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah mendoakan Sohibul Bait dan mendoakan Adinda Bang Edi ya. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dimaafkan segala salahnya, dan diterima amal baiknya. Amin ya robbal alamin. Ibu hadirin yang berbahagia, kebetulan Bu hari ini pas 100 harinya ya Haji Rinaldi Bujang. Kita manggilnya Bang Edi. Iya Bang Edi Bu. Jadi kalau orang-orang kenal Rinaldi siapa ya? Bang Edi yang kita panggil Bang Edi Bu ya. Sudah 100 hari, tidak terasa sudah ditinggalkan 100 hari. Rasanya beliau masih ada di tengah-tengah kita ya, karena memang Ibu keluarga besar kami kebetulan akrab gitu ya. Jadi terasa juga ditinggalkan oleh beliau gitu. Ibu hari yang berbahagia. Hari ini tepat juga di bulan Rajab. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini mendoakan saudara kami yang sudah pulang ke rahmatullah. Sekali lagi mudah-mudahan Bang Edi diampuni segala dosanya, dimaafkan segala salahnya, diterima amal baiknya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Khususan kepada yang ditinggalkan yaitu Adinda Zainab beserta kedua anaknya. Kebetulan dua anak Bu, perempuan dua-duanya ya. Desi dan Tiara ya Bu. Beliau dua-duanya kerja nih Bu, kita doain ya Bu ya. Mudah-mudahan keduanya cepat dapat jodoh yang baik yang bisa membawa keluarga ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin yang berbahagia, pada saat kita berada dalam acara seperti ini, yang pertama kali perlu kita ingat adalah uzkuru mahasina mautakum. Kita lihat, kita dengar apa yang kita renungkan semua kebaikan orang-orang yang sudah pulang ke rahmatullah. Wa kufu an masawihim, kejelekannya ayo kita kubur baik-baik. Kenapa seperti itu? Seperti halnya ayat yang tadi dibacakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibu hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghidupkan kita, kemudian mengambil kita. Tujuan utamanya adalah untuk menguji kita, untuk menguji kita. Apakah kita di dalam kehidupan ini bisa mengerjakan pekerjaan yang baik yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena yang pasti kematian itu adalah awal sebuah perjalanan yang panjang. Kita di dunia hanya sebentar. Kontrakan kita kapan habis kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena yang pasti Ibu, kita semua ini adalah camat, calon mati. Oleh karena itu, karena memang Allah sudah mengatakan hidup kita, mati kita
adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk selalu melaksanakan sebuah kebaikan. Wabil khusus sekarang Bu, bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini kalau malaikat kiraman katibin mengatakan bulan yang peka. Kenapa kok dinamakan bulan yang peka? Karena Ibu, malaikat kiraman katibin di bulan ini tidak mau mencatat kejelekan-kejelekan manusia, tapi yang pengen dicatat oleh malaikat kiraman katibin adalah seluruh kebaikan kita semuanya. Oleh karena itu, mumpung di bulan Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa taala, ayo wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Buru-buru kita, segera kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau Allah sudah ridho, segala sesuatunya akan mudah. Kalau Allah sudah ridho, segala sesuatunya akan enteng ya. Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam kitab As-Shaghir Imam Tabrani mengatakan, apabila kita kepingin dikatakan orang yang cerdas, maka kita harus selalu ingat mati. Kalau kita selalu mengingat mati, tentunya kita pasti akan selalu berbuat baik, baik hablum minallah maupun hablum minannas ya. Nah, sekali lagi Bu, mumpung ini di bulan Rajab, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya Bu ya. Istighfar, macam-macam istighfar, silakan Ibu pakai yang mana aja Ibu mau, kan gitu ya Bu ya, terserah ya. Ibu hanya berbahagia, di dalam sejarah Ibu, di bulan Rajab ada seorang perempuan kaya banget. Kemudian Ibu, pas di bulan Rajab beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dipanggil, beliau cerita nih sama anaknya, "Nah, nanti kalau seandainya Ibu dipanggil oleh Allah, jangan gunakan pakaian-pakaian yang bagus, tapi pakaiin baju seperti yang dipakai hari-hari." Nah, kemudian Bu, karena nih anak saking gengsinya sama lingkungan, keluarga adalah keluarga yang kaya, yang tajir gitu ya Bu ya. Nah, maka dipakein tuh Bu yang namanya kain kafan yang cakep. Kemudian Ibu, nih anak mimpi malam-malam ya, mimpi marah ceritanya, kenapa kok dipakein yang cakep, padahal kan disuruhnya yang biasa-biasa aja gitu ya. Akhirnya nih anak karena saking takutnya nih sama ibunya, digalilah tuh kuburan emaknya gitu ya. Nah, kemudian apa Bu yang terjadi? Si anak kaget luar biasa. Pada saat itu terdengarlah suara ya yang menyatakan bahwa, hai anakku, ibu ini nggak ada di dalam kuburan. Karena apa Bu? Karena disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disayang sama Allah? Karena orang ini selalu menghidupkan bulan Rajab dengan selalu membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, setiap harinya selama bulan Rajab sebanyak 12 kali ya. Nah, jadi itu Bu, begitu Bu. Nah, gara-gara dia baca Qul setiap hari di bulan Rajab, akhirnya Allah tidak meninggalkan dia sendirian di kuburan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menghidupkan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita banyak istighfar, kita banyak bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak membaca tahlil dan seterusnya ya. Ibu hadirin yang berbahagia, ada satu amalan ini gampang kita ucapkan, tetapi bisa memberatkan timbangan kita dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacanya apa? Gampang. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini kalimat Bu, sedikit
tapi gampang diucapkan, berat timbangannya, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan kita selalu menghidupkan bulan Rajab ini, insya Allah kita semua akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian kita baca doa deh Bu, macam-macam Bu doanya, terserah Ibu dah ya. Nah, tadi udah dibacain sama Kakanda Ustazah Nur Sehah ini yang umum kita baca, udah kita baca ya. Nah, boleh juga kita baca Allahumma ahyina ma kanatil hayati khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan baik kalau memang saya masih diberikan hidup. Matikanlah kami atau matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah kalau seandainya engkau sudah menghabiskan, maksudnya waktu kita tuh udah habis gitu. Kalau waktu kita udah habis, ambil ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kalau misalnya waktu saya masih diperpanjang, panjangkan ya Allah dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu juga bisa kita baca Ibu ya. Apalagi kita udah pada tua nih, kayaknya rata-rata yang ada di sini udah menengah ke atas nih Bu ya. Udah menengah ke atas ya. Yang menengah ke bawah ada di sini ya. Rata-rata yang ada di sini menengah ke atas umurnya. Kalau menengah ke bawah rata-rata ada di kantor sono. Nah, gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillah kita semua nih sudah sama-sama merasakan bahwa kenikmatan yang ada sama kita udah berkurang. Rambut tadinya hitam udah berubah jadi putih. Kaki yang tadinya bisa melonjor ya bisa ditekuk ya. Sekarang harus melonjor. Kan gitu ya Bu ya. Yang tadinya nggak ada asam urat, sekarang asam urat. Yang tadinya makan apaan aja oke, sekarang kagak bisa deh Bu. Harus kita pilih-pilih. Nah, ini merupakan lampu kuning buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengingat mati, insya Allah sikap kita, perbuatan kita, insya Allah bisa kita tata dengan baik ya Bu ya. Nah, kenapa begitu? Karena nanti di yaumil qiyamah sana yang berbicara bukan lagi omongan kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau udah begitu Bu, ingat begitu serem ya Bu ya. Karena nanti di yaumil qiyamah mulut kita udah nggak bisa lagi ngomong, tapi yang ngomong dan yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota badan kita kecuali mulut. Insya Allah hadirnya kita pada hari ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Karena Ibu, pelajaran yang paling cakep adalah al-maut ya. Pelajaran yang paling cakep adalah kematian. Jadi dengan kita datang seperti ini, kita ingat mati Bu. Kalau kita ingat mati, insya Allah sikap kita jaga, omongan kita jaga, tutur kata kita jaga, sehingga tidak menyakitkan hati orang lain ya Bu ya. Karena yang pasti kesalahan kita segede gajah nggak bisa kita lihat, tapi kesalahan orang lain sekecil semut bisa kita lihat ya. Nah, ini Bu penyakit kita nih Bu ya. Kita bersalah gede, wah luar biasa nyangarnya gitu ya Bu ya. Tapi kalau kesalahan orang yang kecil kita bacain. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menghindari itu semua. Insya Allah sikap kita jaga, perbuatan kita jaga, khususnya untuk menuju redhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin yang berbahagia, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya.